Rekan-rekan, kembali bersama saya Regina Anastasia dalam video course Data Analytics in Accounting and Finance. Yang akan kita bahas pada video ini mengenai standarisasi data, yaitu gambaran tentang bagaimana standarisasi data dilakukan dengan menggunakan Z-score. Setelah mempelajari video ini, diharapkan rekan-rekan mampu menjelaskan rencana pengujian dan analisa hasil. Skor standar atau Z-score adalah konsep statistik yang memberikan nilai pada angka berdasarkan berapa banyak standar deviasi yang terdapat dari rata-rata. Dengan menetapkan rata-rata ke nilai 0, setiap nilai titik data sekarang mewakili jumlah penyimpangan dari rata-rata. Populasi besar terdistribusi secara normal dan hampir semua nilai atau 98%-nya harus berada dalam jarak 3 titik ke arah plus dan minus. Area di luar 3 titik tersebut disebut sebagai standar deviasi atau data simpangan. Z-score yang berada di luar area tersebut disebut sebagai outlier dan perlu kita cermati. Lalu kita akan mengenal tentang profiling. Profiling itu adalah kegiatan untuk mendapatkan pemahaman tentang perilaku khas individu, kelompok, populasi atau sampel. Pembuatan profil dilakukan menggunakan data terstruktur atau data yang disimpan dalam database atau Excel dan mudah dicari. Dengan menggunakan data ini, analisis data dapat menggunakan statistik ringkasan umum untuk mendeskripsikan individu, kelompok, populasi, termasuk mengetahui rata-ratanya, standar deviasi, jumlah, dan sebagainya. Dalam proses analisa data, profiling dan Z-score dapat dikombinasikan untuk menghasilkan data yang dapat dideskripsikan. Kombinasi ini dapat digambarkan dalam plot kotak. Plot berbentuk kotak ini tidak berfokus pada rata-rata dan standar deviasinya, melainkan pada median dan kuartil dari data yang kita miliki. Plot kotak digunakan untuk merepresentasikan secara visual bagaimana data tersebar dalam rentang interkuartil. Interkuartil adalah cara untuk menganalisis bentuk kumpulan data kita yang berfokus pada median. Pembuatan profil data dapat sesederhana menghitung statistik ringkasan pada data transaksional, seperti rata-rata jumlah hari untuk mengirimkan produk, jumlah yang biasanya kita bayarkan untuk suatu produk, atau jumlah jam kerja karyawan. Di sisi lain, pembuatan profil dapat digunakan untuk mengembangkan model kompleks untuk memprediksi potensi penipuan. Misalnya, kita dapat membuat profil untuk setiap karyawan di perusahaan yang mungkin menyertakan kombinasi gaji, jam kerja, serta perilaku pengambilan cuti dan liburan. Penyimpangan yang abnormal dari tindakan masa lalu karyawan dapat menimbulkan resiko dan perlu ditindaklanjuti oleh auditor internal. Demikian materi mengenai standarisasi data dengan Z-score. Semoga rekan-rekan mendapatkan gambaran bagaimana proses standarisasi data dengan menggunakan Z-score beserta proses profiling. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana automasi analisa data. Sampai jumpa di video selanjutnya.